Soalnya ada nuansa ketika bicara misalkan Prabowoisme. Ini jangan-jangan kultus individu ini. Ya, saya kira kan Kang itu konsekuensi logis saja dari sebuah gagasan tokoh besar dan kemudian dampaknya dirasakan besar oleh masyarakat, positif pula, ya tentu semua kita berharap punya legacy. Dan kalau kemudian label Prabowoisme ini menjadi melekat dengan beliau di tengah keberhasilan tadi yang kita sebut-sebut itu, ya saya kira beliau layak mendapatkan itu sebagai tokoh besar. Gitu. Layak dikultuskan? Ya, saya kira kalau memang itu berhasil, ya sebagai bagian dari referensi dalam cara mengelola negara, kenapa tidak? Okay. Sebagaimana orang mengkultuskan Soekarno, sebagaimana orang mengkultuskan tokoh-tokoh nasional kita yang lain, Hatta misalnya, atau kemudian tokoh-tokoh dunia lain, gitu. Jadi itu ya konsekuensi logis dari sebuah prestasi menurut saya. Tapi mungkin ini kayaknya perlu diperjelas karena ada banyak ketika mendekatkan ini dengan ajaran agama, ini kan menjadi sesuatu yang berbahaya nih. Ya, ketika kita mengkultuskan seseorang, bagaimana tanggapan? Enggak lah, ini dalam konteks duniawi, ya kan? Tadi soalnya dibenturkan pada ajaran agama. Iya. Saya kira itu hal-hal yang biasa saja, bahwa yang disebut isme ini kan gagasan. Nah itu dia yang harus diluruskan itu. Ya, gagasan yang diyakini ini bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di tengah-tengah kita. Bingkainya adalah berbangsa dan bernegara. Jadi itu konteksnya konteks dunia gitu ya. Gitu. Okay. Jadi kultus bukan dalam pemaknaan ini dilebih-lebihkan seperti dulu ada misalkan Arswendo Atmawiloto yang menuliskan orang terpopuler paling atasnya dia sendiri, di bawahnya ada Nabi Muhammad. Tidak ke sana ya? Oke. Saya ini pernah dikasih buku Paradoks Indonesia. Tulisan Pak Prabowo, mana ya ini? Sebentar. Dapat juga ya? Dapat juga ini. Ini bacaan wajib buat kami dulu nih. Oh gitu. Jadi saya setidaknya ada 2 kali latihan di Hambalang dan Paradoks Indonesia ini semacam jadi buku wajib ya untuk memahami pikiran dan gagasan besar dari Prabowo Subianto. Jadi pertanyaan saya sekarang, apa yang membedakan naskah buku yang sedang ditulis Bang Goben ini dengan bukunya Paradoks Indonesia dan Solusinya? Paradoks Indonesia dan Solusinya itu level praktis. Bagaimana kemudian Pak Prabowo itu bisa menyelesaikan, membaca persoalan bangsa ini dan kemudian memberikan solusi atas persoalan-persoalan itu. Prabowoisme bagi saya itu bukan sekedar teoritis. Tapi dia lebih pada kombinasi antara teori dan praktek tadi. Misal begini, Prabowoisme bagi saya diantaranya adalah persatuan, gotong royong, kemudian kedaulatan, kesejahteraan. Saya mengartikan itu. Cara berpikir Pak Prabowo, ujungnya adalah kesejahteraan. Nah, untuk bisa mendapatkan kesejahteraan itu, kita harus mampu menjaga persatuan. Itulah yang kemudian secara praktek dicontohkan oleh beliau. Bagaimana beliau melakukan konsolidasi nasional. Gitu. Semua dirangkul. Kim Plus. Bahkan konon sekarang mau plusnya ada lagi, PDIP. Dan itu, ya saya mohon maaf ya, dalam bacaan saya, meskipun itu tidak dideklarasikan, itu sudah terangkai. Ya kan, sudah terajut. Apa nggak berbahaya ini menjadi bibit-bibit otoritarianisme atau kekuatan yang hanya di satu orang tuh, apa istilahnya? Ya, sepanjang apa yang dilakukan Pak Prabowo ini ujungnya adalah kesejahteraan rakyat, maka kemudian itu saya kira harus mendapatkan dukungan publik. Dia akan menjadi persoalan ketika sampai pada yang tadi disebut sebagai otoritarianisme, kemudian dan lain sebagainya lah yang melekat dengan bahasa otoritarianisme tadi gitu. Tapi dalam konteks yang hari ini kita pahami, sampai sejauh ini
bahwa buku Paradoks Indonesia ini adalah pemahaman yang tuntas Pak Prabowo terhadap sejarah Indonesia, kesadaran tentang kekayaan dan potensi yang kita miliki, dan kemudian realitas hari ini yang semuanya atau kemudian banyak mengalir ke luar negeri, dan kemudian bagaimana cara untuk menuntaskan persoalan itu begitu. Nah, hari ini Pak Prabowo menjadi Presiden Republik Indonesia dan gagasan-gagasan itu diterapkan, gitu loh. Nah, jadi tadi saya sebutkan persatuan. Pak Prabowo melakukan konsolidasi nasional dan hari ini berhasil. Ya kan? Kemudian semua sedang didorong untuk bergotong royong untuk bisa menyelesaikan persoalan bangsa ini. Pak Prabowo selalu membangun kesadaran kita untuk kita mau bersama-sama bekerja keras dan kemudian berpikir positif untuk kemajuan bangsa, dan selebihnya kalau itu terjadi maka kita akan rebut kedaulatan kita dengan cara yang tadi itu ya, dan kemudian ujungnya kesejahteraan tadi. Jadi itu yang saya kira, dan dalam konteks ini nggak ada kaitannya tadi dengan tidak harus dihadap-hadapkan dengan urusan keyakinan keagamaan kita kan gitu dia. Di situ bedanya. Tapi yang menarik begini, ada sebagian suara di negeri ini yang mengatakan sudahlah nggak apa-apalah, otoriter aja. Yang penting rakyatnya sejahtera. Kita mau dipimpin dengan gaya militer, dengan gaya apa? Yang penting rakyatnya kemakmurannya meningkat. Bagaimana pandangannya? Ya, saya kira pada titik tertentu itu menjadi paradoks yang lain gitu ya. Tidak mungkin ada kesejahteraan dengan otoritarianisme. Artinya itu statement itu bagian dari keputusasaan barangkali. Oke. Ya kan, bagian dari keputusasaan. Kesejahteraan itu pasti nanti akan ada kaitannya dengan kebebasan berpendapat, dengan kualitas demokrasi, dengan proses penegakan hukum dan lain sebagainya. Sampai pada bab itu, maka kemudian apa yang tadi disebut dengan boleh otoriter, boleh ini, boleh itu dan lain sebagainya, asal sejahtera itu kan menjadi tidak relevan lagi untuk dibicarakan, karena kesejahteraan itu pasti kaitannya dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang kemudian. Soalnya, sorry dipotong biar nggak lupa. Soalnya kita lihat indikatornya ada. Beberapa pengamat mengatakan ini mulai ini kelihatan nih ketika misalkan pengerahan TNI AD untuk kejaksaan itu pro kontra, tapi saya kira lebih banyak pro-nya untuk kejaksaan betul-betul bisa bekerja secara optimal. Kemudian ada tentara aktif konon katanya kemarin diangkat menjadi pejabat, itu belum dipensiunkan. Masuknya purnawirawan TNI ke berbagai lini yang selama ini tidak dimasuki. Ini kan apakah ini bagian dari upaya pengamanan karena saya lebih percaya tentara, kita kerahkan saja para tentara ini, atau bagaimana? Iya, saya kira pemerintah sudah memberikan penjelasan yang clear ya terkait dengan masuknya TNI ke beberapa lini sipil tadi misalnya. Kejaksaan dengan pengadilan itu jelas untuk memenuhi kebutuhan persidangan militer misalnya. Ya kan, nggak artinya keberadaan militer di sana menjadi relevan. Kemudian sudah clear juga bahwa ada beberapa pejabat TNI yang masuk ke ranah sipil dan kemudian di pensiun dinikan misalnya, atau kemudian dilepas dulu status militernya. Dan kalau kemudian ada purnawirawan yang terlibat banyak di instrumen sipil, ya pada saat purnawirawan mereka sudah menjadi sipil, gitu. Saya melihat ya bahwa isu-isu seperti itu tentu tidak lepas dari rangkaian sejarah Indonesia ini, begitu. Bahwa kita pernah mengalami apa yang disebut dengan Dwi Fungsi ABRI misalnya dan ketika itu dijadikan referensi untuk memandang realitas politik hari ini, itu menurut saya juga sah-sah saja. Tinggal kemudian coba bayangin Pak Prabowo itu sekarang sedang sangat berusaha menata komunikasi politiknya untuk kemudian bisa menjelaskan hal-hal seperti itu secara lebih clear ke masyarakat. Dan saya kira hari ini cukup berhasil ya, terjadi perubahan-perubahan gaya komunikasi, dan ya proses itu sebagai sebuah pembelajaran politik dan upaya untuk memperbaikinya itu merupakan sesuatu yang baik menurut saya. Oke, baik. Kalau kembali dulu ke sini nih, Paradoks Indonesia ini menurut Bang Ngoben, kan solusinya ini sudah beserta dengan solusinya. Kira-kira ini perkiraan boleh kasar nggak masalah ya. Sudah berapa persen ini terrealisasi dalam kebijakan Prabowo yang 6 bulan 7 bulan ini? Iya,
hari ini saya kira Pak Prabowo sedang membangun dasar-dasar untuk bisa merealisasikan paradoks Indonesia. Terbitnya Perpres tentang tadi sumber daya alam misalnya, kemudian dibangunnya 20-an proyek strategis nasional terkait dengan hilirisasi, kemudian dipenuhinya gizi. Di sini ada muncul bagaimana kemudian asupan gizi anak-anak kita, proteinnya, susunya. Maka kemudian di Gerindra itu ada semacam revolusi putih itu ya. Karena menurut Pak Prabowo asupan gizi bagi anak-anak kita itu merupakan prasyarat untuk mereka bisa jadi lebih cerdas. Oke, saya mau mastiin dulu. Jadi program makan bergizi gratis itu sudah ada di sini. Secara nomenklatur tidak disebut di situ makan bergizi gratis sebagai sebuah teknis, tapi sebagai sebuah jawaban terhadap fenomena rendahnya daya saing sumber daya manusia kita. Jawabannya adalah makan bergizi gratis untuk meningkatkan kesehatan dalam tubuh anak-anak kita sehingga kemudian mampu menyerap pelajaran dengan baik. Itu kira-kira secara konsepsi ada dalam buku ini. Ini soalnya ada beberapa anggapan juga bahwa ini munculnya bukan dari Pak Prabowo tapi dari pasangannya gitu ya. Jadi sudah ada di sini ya. Iya, sudah ada di sini. Oke.